bagus. 50/10, 50/100. Ini bagus banget. Ini bagus. Oh my god, gede banget. Oh my god. Ini 50/10, ini 70/10. Itu anomali. Itu 80/10. Itu kenapa? Tetapi mengapa aku tak tahu siapa sebenarnya kamu. Tikan matamu, ini tubuh banget. Tetapi mengapa aku tak tahu siapa sebenarnya kamu. Lirikan matamu buat aku gila. Kau sama 08 berak 08 berapa 6. Siapa kamu, pacar atau enggak? HW, oh my god. Yang nonton video ini ya udah nonton aja. Hai. Oh my god, kaget aku. Lirikan matamu buat aku gila. Kau sama 08 berapa 08. Siapa punya pacar atau enggak? Lirikan matamu buat gila. Jauh sana 08 berapa 08 berapa. Oke. Gak apa-apa. Kenapa kamu tiba-tiba kesini? Gak apa-apa. Woi, tobrut. Ya tobrut ya. Iya woi, tobrut. Sorry. Shiba. Kayaknya next ini kan naik. Lucu banget. Kayaknya ini avatar jelek ya guys. Aku bikin sekali. Ini aku bikin sendiri tahu. Aku bikin di YouTube ya. Aku bikin sendiri tapi
Gabut, gabut bet banget kok. Gabut bet, sumpah. Gabut. Bikin avatar. Tetapi mengapa ku tak tahu siapa sebenarnya kamu. Berikan matamu buat aku ialah tahu sama kosong. Ini apaan ya guys? Kenapa aku berubah jadi hijau? Tolong tidak. Tidak, aku berwarna hijau. Takut. Maaf ya guys kalau kedengeran itu soalnya kaki aku.
Pulangnya kelas 4 mah terakhir kan? Hmm. Yang lain udah pada bubar, kamu baru turun. Emang yang di bawah itu kelas berapa aja? Ada kelas 1, 2. Satu. Nih, Kelas yang siang. siang 2 sama 3, anak sama 4 sama 5 kayaknya. Yang di bawah 2 kelas. Yang di Mm-mm. samping ini 1 kelas ya. Yang Mm-mm. samping apa namanya? Sampai apa? Kantor. Iya, Terus di belakang berapa kelas sih? 2 ya? ada 2 doang. Kalau di 5 atas berarti. Di atas 2, 7. 7 kelas berarti jadinya. iya. Kalau Sama kelas 4 ada yang masuk pagi. kelas 4 nggak tahu. Kayaknya nggak ada. Wangi sekali rambut.
cari yang bagus. Mana ya? Kita pakai serba hitam.
hari libur aja, Jumat, Sabtu, hari Jumat. Atau iya. Sabtu juga libur. Atau iya. Tapi eskom kayaknya. Farmual. Menangis. Kami benar-benar salah tentangmu. Ayah mengulurkan tangan yang gemetar. Aku berusia 9 tahun ketika menjual rambut merah mudaku seharga $70 untuk membeli obat bagi adikku. Orang tua kami meninggal dalam kecelakaan saat Theo baru berusia 1 tahun. Sekarang hanya ada kami berdua. Theo berusia 2 tahun dan tubuhnya terbakar karena demam. Sudah 3 hari dia berhenti makan. Aku juga tidak makan malam karena aku tidak sanggup makan jika dia tidak makan. Sepanjang malam aku mengompres dahinya dengan kain dingin. Aku menggenggam tangannya dan berbisik, "Kakak ada di sini." Pagi harinya demamnya justru semakin tinggi. Aku menatap rambut panjangku di cermin yang retak. Lalu aku berjalan ke salon di sudut jalan. Aku meminta wanita di sana untuk memotong habis rambutku. Dia mengangkat guntingnya. Dengan 1 kali potong, rambutku jatuh ke lantai. Hatiku hancur, tetapi aku tidak menangis. Theo membutuhkan obat, dan hanya ini yang kumiliki. Wanita itu menimbang rambutku tanpa menatapku. Lalu dia memberiku $70. Aku menghitung uang itu 2 kali, lalu berlari ke apotek. Wanita di balik meja kasir tersenyum dengan senyum yang terasa terlalu manis. Dia mendengarkan saat aku menjelaskan demam dan batuk Theo. Kemudian dia memberikan sebotol obat putih kecil. Obat ini akan membuatnya sembuh. Aku berlari pulang sambil berpikir Theo akan baik-baik saja. Dia meminum obat itu lalu tertidur. Aku duduk di samping tempat tidurnya dan memperhatikannya bernapas. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku tersenyum. Aku pikir obat itu bekerja, tapi aku salah. Keesokan paginya kondisi Theo jauh lebih buruk. Aku memohon agar dia membuka matanya, tetapi dia tidak bergerak. Lalu aku mengetahui kebenaran tentang apoteker itu. Dia sengaja memberiku obat yang salah. Dia tahu Theo sebenarnya harus dibawa ke rumah sakit, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, dia menjual obat batuk dan menyuruhku pulang. Aku pikir Theo akan meninggal, jadi aku menggendongnya dan berlari ke rumah sakit. Aku tahu mereka akan meminta biaya ribuan dolar yang tidak kumiliki. Tetap saja aku masuk. Aku berkata bahwa adikku kesulitan bernapas. Mereka langsung mengambil Theo dari pelukanku. Aku duduk sendirian di ruang tunggu sepanjang malam. Bagian belakang leherku terasa dingin karena rambut panjangku sudah tidak ada lagi. Keesokan paginya seorang dokter menghampiriku. Dia berkata, "Kalau kamu terlambat 1 hari lagi, adikmu mungkin tidak akan selamat." Ternyata ada seorang yang tidak kukenal telah membayar seluruh biaya pengobatan. Theo akhirnya mendapatkan obat yang benar. Perlahan-lahan, kondisinya mulai membaik. Kemudian aku mengetahui siapa orang asing itu. Dia adalah putri dari apoteker tersebut. Dia mengetahui semuanya. Dia datang ke kantor polisi dan menceritakan seluruh kejadian. Dia berusaha menebus kesalahan yang telah dilakukan ibunya. Sore harinya, beberapa mobil polisi berhenti di depan apotek. Apoteker itu sedang tersenyum kepada pelanggan berikutnya. Senyum yang sama seperti saat dia menatapku. Para polisi masuk, senyumnya langsung menghilang. Mereka menggeledah apotek itu dan menemukan catatan yang menunjukkan bahwa selama ini dia telah menyuruh pulang banyak keluarga yang sakit parah dengan memberikan pengobatan yang salah. Aku menyaksikan semuanya dari seberang jalan sambil menggendong Theo. Aku menatap matanya dan tahu semua pengorbanan itu sepadan. Aku rela memotong rambut. Ngejahilan anak kecil mah udah biasa. Tapi kalian pernah gak sih iseng sama bapak? Nah, jadi emak gue ini tipe emak-emak yang gaul gitu. Beliau emang suka tokan. Dan gak heran ada komentar bapak-bapak yang muji gitu. Kalau nggak bapak-bapak ya om-om. Karena gue tuh orangnya super juga kan. Kalau ada bapak-bapak yang komen atau DM, ya udah pasti gue duluan yang maju. Ada satu bapak-bapak yang kalau gue liatin caper mulu. Tiap emak gue post PT, pasti bapak itu like sama komen mulu. Bahkan komentarnya tuh ya gini. Karena gue ngerasa risih, gue iseng, gue stalking tuh sosmednya beliau. Wah, ternyata udah punya anak, boy. Mungkin duda kali ya. Iya maaf, gue liatin lah salah satu VT bapak itu. Dan gue komen begini juga, kayak beliau yang komen ke emak gue. Awalnya sih, ya gue berpikir mungkin bakal diblok atau dibiarin aja ya kan. Ternyata dibalas dong. Dijawab pakai emoji juga. Makin iseng nih gue follow akun bapak itu. Dan besoknya gue di follow back. Pas gue cek akunnya, beliau ada bikin VT terbaru. Gue liatin. Wah, gue iseng lah komen gini.
Siapa tahu dibalas ya kan? Dan dibalas guys. Tapi emak gue bilang kalau bapak-bapak itu cuma sekedar antara penjual dan pembeli aja. Karena beliau penjual santan kelapa dan emak gue sering beli di sana. Kabarnya sih sekarang gue masih temenan di sosmed sama bapak-bapaknya guys. Ngejahilin anak kecil mah udah biasa. Tapi Or like 7-Eleven band bom bom ini good ini berbalon ini lilo. Wah, pulang juga. Kukira bakal sukses di kota. Ternyata balik juga ke rumah reyot ini. Kasihan ayahmu. Bertahun-tahun kerja keras sekolahin kau. Pulang-pulang malah jadi pengangguran kampung. Setiap hari begini ya? Kami sudah terbiasa. Tadi perkataan bibimu nggak usah dipikirin ya, Nak. Kenapa kebun seluas ini cuma ditanam singkong? Karena cuma itu yang bisa kami tanam. Aku akan coba ini, semoga bisa berhasil. Ya pasti berhasil. Ayah, kita tanam buah naga saja. Buah naga. Kita ini orang susah. Kalau gagal, habis semuanya. Jual kambing itu untuk modal. Tidak, itu satu-satunya harta kita. Jangan dengar anak kemarin sore. Nanti kambing habis. Singkong habis, kalian makin miskin. Ini harapan terakhir kita, Nak. Orang miskin paling suka mimpi besar. Keterlaluan. Biarkan saja ya. Kita fokus bekerja aja. Tanamannya banyak yang rusak, Nak. Kalau satu roboh, kita tanam lagi satu. Selama kita bersama, kita pasti bisa. Kita tidak boleh menyerah sekarang. Ibu Ratna, kami datang menagih utang suami ibu 150 juta. This is the official notice. Kami datang menagih utang suami ibu 150 juta. Sudah jatuh tempo. Apa? Utang apa? Uang judol, Bu. Rian, lihat ini. Buahnya sudah mulai tumbuh.
Saya udah bilang kan ya, usaha kita tidak akan sia-sia. Ternyata Rian sangat hebat. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang. Mama, what? Mama, what? I don't wanna go to school. Why? Cause I'm gonna break the rules. Why?แค่เราแสงงดงามแบบนี้ฟ้าสีครามอย่างนี้ Bu, ayamnya masih utuh. Buang aja. Nanti siapa tahu ada yang mau. Tak usah. Nanti rumahku dikira tempat bagi-bagi makanan. Ada yang buang makanan, ada pula yang cari makan dari pagi sampai malam. Alhamdulillah, nambah lagi satu. Mak, belum makan ya? Nanti aja lah. Nanti kapan? Bu, nasi 10.000 ada? Ada, kalau pakai telur dadar. Telur dadar aja, yang penting jadi makan. Loh nak, nggak usah lah, jadi repot kamu nak. Makan aja dulu, Mak. Soal uang, besok kita cari lagi. Telur dadar sekarang udah mewah kali buat mak. Ayo silahkan dimakan semua makanannya. Ini semua khusus disiapkan untuk kalian. Masih dibuang juga, Bu? Iyalah. Aku mampu beli yang baru. Nggak mungkin makan beginian lagi. Yakin mau dibuang? Iya, kan uangku. Bang, mau kemana? Ayo ikut aku. Terus kenapa? Kasihan memang. Tapi itu kan hidup dia. Itu yang tiap hari kau lihat lewat depan rumahmu. Umur 70 tahun. Masih muter kampung cari botol. Masih kerja, masih berjuang supaya bisa makan. Tapi itu kan bukan salahku, Bang. Aku juga kerja keras cari uang. Aku nggak iri kau banyak uang, Bu. Aku cuma sedih, kau udah lupa rasanya susah. Dompetmu memang tebel, Bu. Tapi jangan sampai rasa syukurmu yang menipis. Rumahmu besar, Bu. Tapi jangan sampai hatimu lebih kecil dari sebungkus nasi. Mak, maafkan saya ya, Mak. Kalau menurut kalian, siapa? dimasak apa ya? 너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 Astagfirullah, bangku ini buat pelanggan, bukan buat kasur kau. Tidur di sini. Emang rumahmu terbakar? Maaf Pak Darto, maaf. Tengok kalian semua.
Tiap pagi si Kardi ini kerjanya apa? Duduk. Cuma duduk. Habis kali dia dimarahin. Lain kali jangan balik kalau tidak ada uang buat beli. Iya, Pak. Kasihan juga si Kardi itu dimarahin. Kasihan apanya? Dia minta dikasihani terus. Tapi kan Entahlah, aku pun tak tahu ceritanya. Abang, pemasukan minggu ini kurang lagi. Aku tahu. Paket pelanggan juga ada yang komplain kemarin. Aku bilang aku tahu. Jangan kau tambahin pikiranku. Pak Darto, barang saya kemarin hampir hilang loh. Diletakkan gitu aja di teras. Iya Pak, maaf kami. Kalau hilang, Bapak yang ganti ya. Ini orang sudah diusir masih gentayangan di sini. Hei, sudah kusir tadi pagi, masih di sini juga. Ini pos ronda, Pak, bukan warung Bapak. Pergi, ganggu pemandangan saja kau. Baik, Pak. Hei, mau ngapain kalian? Maling! Syukurlah, masih sempat. Aduh, gudangnya. Barang-barangnya. Kemana si Kardi itu? Ini apa ini? Ada yang mau masuk. Kapan ini? Apa yang sudah kulakukan? Kardi, di mana kau? Cari Pak Kardi. Iya, dia di mana? Pak Kardi dirawat di puskes. Waktu subuh kemarin pingsan di depan warung Bapak. Pak Kardi. Pak Kardi. Maafkan saya sudah salah. Ketika